Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Kenny dari Customer Success Team Simi CV. Dan untuk quick masterclass kita di hari ini, aku bakal ngebahas 5 soft skill apa aja yang dibutuhkan untuk menaikkan karir kalian lebih tinggi lagi. Jadi langsung kita mulai aja ya. Jadi untuk soft skill yang pertama itu ada communication skills, teman-teman. Nah, kenapa communication skills itu penting banget? Karena ini yang bakal menentukan untuk kalian itu even untuk dapetin kerjaannya atau enggak nih dari awal banget aja udah ditentukan sama communication skills ya. Dan kalau misalnya kalian itu ngincer promosi, ini juga nggak kalah penting. Jadi sebagai contoh nih, misalnya let's say kalian itu programmer dan kalian itu ahli banget lah intinya kayak one of the best di company-nya. Tapi orang-orang itu nggak ada yang tahu kalau misalnya teman-teman itu ahlinya gitu loh. Ibaratnya dari head of tech atau mungkin si levelnya itu kayak tiap kali mereka ngobrol sama teman-teman itu mereka malah nggak ngerti kalian itu ngomong apa. Ya, gimana caranya kayak kalian itu mau dipromot kalau misalnya situasinya seperti itu? Atau nggak kalian itu mau progres tapi situasi seperti itu. Jadi makanya ini kenapa aku bilang penting banget teman-teman. Kalau misalnya kalian ahli dalam suatu hal, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi kalian itu juga mesti mengerti gimana caranya mengkomunikasikan hal tersebut biar orang-orang lain itu juga mengerti. Oh, si A ini memang value-nya bagus banget nih. Ya, dia nggak cuma ahli dalam bidangnya, tapi dia juga ngerti apa yang dia lakukan dan bisa disampaikan ke orang lain. Kenapa itu penting ya teman-teman? Karena kan yang nentuin karir kalian itu naik atau enggak misalnya ya, itu pasti kan manajer kalian, pasti direktur dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya mereka aja nggak tahu kalian itu fungsinya sebagai apa, ya gimana caranya kalian itu mau progres, teman-teman. Jadi itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, itu leadership, teman-teman. Jadi ini juga yang aku saranin untuk kalian kembangkan, dan kenapa ini penting banget, karena teman-teman pikir aja, tiap kali perusahaan itu meng-hire pegawai baru, mereka kan pasti ekspektasinya kalian itu stay di perusahaan itu dalam jangka waktu lama ya, bukannya 1-2 tahun udah gitu langsung cabut gitu ya. Jadi mayoritas itu walaupun mungkin udah nggak gitu sering sekarang, mereka pengennya kalian itu stay 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 20 tahun. Jadi, sorry, jadi makanya kalau misalnya teman-teman itu bisa nunjukin ke mereka kalau teman-teman itu leadership skills-nya kuat ya. Mungkin dulu pernah ngambil pengalaman organisasi dan juga memang teman itu suka banget untuk leading their own team gitu ya. Itu bakal sangat berguna apabila nanti teman-teman stay di satu perusahaan dalam waktu lama, dan nanti ada masa transisi jadi mau manajer, itu bakal sangat membantu teman-teman. Makanya ini juga tolong diperhatikan. Yang ketiga itu ada yang namanya problem solving, teman-teman. Nah, problem solving itu juga kenapa penting banget, karena kalau misalnya teman-teman balik lagi pikir nih, let's say kalau misalnya kalian itu baru di hire, udah gitu udah ada masalah nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nunjukin ya skill problem solvingnya itu kan paling gampang itu sebelum kalian itu bertanya, kalian mungkin bisa Google dulu. Kalian itu mungkin bisa buka ChatGPT dulu. Ya, karena kan resource itu udah banyak banget ya. Even kalian juga bisa baca buku untuk solve itu isu itu. Sebelum mungkin tiap kali ada isu, kalian itu bertanya. Karena kalau misalnya begitu kan takutnya mengirimkan pesan yang kalau misalnya kalian itu kurang resourceful, atau misalnya kurang niat mungkin bahasanya ya. Itu yang mungkin aku saranin sih teman-teman. Jadi kenapa problem solving itu penting banget, itu nunjukin kalau misalnya kalian tuh bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu, nggak bergantung sama orang lain, yang which is sangat-sangat penting ya apabila kerja di perusahaan. Mau nanya itu boleh teman-teman, tapi mohon eh, ditaruh effort dulu lah untuk coba nyelesain masalahnya sendiri gitu. Jadi pas nanya dengan yang posisinya lebih tinggi, itu kalian udah bilang kayak saya udah coba tapi memang masih belum bisa nih, makanya saya butuh saran dari Bapak Ibu, misalnya seperti itu. Ya. Yang keempat, collaborate with other people from different background. Ini juga penting banget, dan yang aku saranin teman-teman untuk kembangin, karena teman-teman pikir deh, kayak pada saat kalian masuk perusahaan baru kan nggak bisa ya, ibaratnya kita bilang, saya mau kerjanya sama si A, B, sama C aja deh, yang lainnya saya nggak tertarik nih, mohon maaf, itu kan belum bisa ya teman-teman ya. Jadi eh, iya, jadi kan itu kenapa penting banget, karena pas teman-teman join, atau mungkin kalau teman-teman di hire menjadi leader di perusahaan itu, kan teman-teman nggak bisa langsung remove semua yang teman-teman, misalnya saya kurang suka deh kayaknya sama dia, saya ganti aja deh, kan nggak bisa begitu ya. Jadi ibaratnya teman-teman itu mesti adjust kalau misalnya ada orang yang personality style-nya itu beda, cara bicaranya beda, cara kerjanya beda, itu teman-teman itu mesti maklum dan tetap bisa bekerja baik dengan mereka. Caranya gimana? Eh, Emotional intelligence teman-teman mesti tinggi, empathy teman-teman mesti tinggi, dan juga teman-teman itu mesti sabar gitu loh. Karena nggak semua orang itu
work style-nya, cara berbicaranya, cara penyampaian pendapatnya itu sama kayak teman-teman. Jadi mungkin itu juga ditanamkan ya ke ekspektasinya kalian gitu. Jadi pada saat bekerja dengan orang lain itu sangat-sangat normal apabila semuanya itu tidak sama sesuai dengan keinginan kalian gitu loh. Nah, itu yang mesti diperhatikan ya, kenapa itu penting banget. Nah, untuk poin yang terakhir, teman-teman, ini adaptability. Ini balik lagi, kenapa ini penting? Karena tiap kali perusahaan itu meng-hire seseorang ya. Kalau misalnya mereka dikasih pilihan, orang yang hanya bisa satu hal saja sama orang yang bisa banyak hal, itu kemungkinan besar mereka bakal pilih banyak hal, teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman kerjanya di startup gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, saya cuma mau kerjanya yang ini aja nih, ya. Karena saya apply-nya ke marketing, saya cuma mau kerja yang marketing related. Itu mungkin kalau perusahaan yang lebih tradisional itu nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kerja di startup, itu aku rekomendasikan mungkin mindset-nya itu mesti lebih open-minded. Karena banyak banget, let's say, untuk startup gitu-gitu yang ibaratnya butuh bantuan nggak hanya di marketing saja, ya, tapi mungkin daripada mikir, aduh, kayaknya kalau seperti itu rugi dong di aku, kayak aku kerjanya jadi lebih banyak, mungkin dipikirnya itu hanya sebagai learning experience aja, teman-teman. Karena memang adaptability ini, mudah beradaptasi ini salah satu nilai yang sangat-sangat penting ya untuk perusahaan pada tahun 2023 ini, karena memang kebutuhan makin banyak. Apalagi sekarang itu lagi masa-masa inflasi atau resesi ya. Jadi perusahaan itu udah susah banget dan mereka tuh tidak prefer untuk hire orang yang let's say bisa hanya melakukan satu hal saja gitu, teman-teman. Ya. Untuk masterclass-nya hari ini mungkin aku sudahin dulu, dan semoga tips-tips yang aku bagikan sebelumnya dan juga di video ini itu bisa berguna ya, teman-teman. Good luck with the networking and I'll see you on another video.